percaya nggak Bi, sebelumnya gue itu nggak ada keturunan musik. Serius sih. Dari orang tua, ibu, bapak nggak ada. Ibaratnya nggak ada yang misalnya, oh ini musisi, ini bapaknya Enggak. Gue dulu hanya sekedar sering nonton namanya band sesepuh kampung Apa? situ, The Belong. Kayak bener. Jadi saya termotivasi dari band yang kata saya tadi sebelumnya Belong. Karena sebelum. mereka tuh Sekai lah, ya, namanya guru besarnya lah. Benar. Besar, ya namanya personil pertama saya itu yang namanya band Cemong tuh. Gua, Idos, si Gareng, si Gilang, sama si Iip. Nggak menjelang lebaran kita main di Merak tuh, di Salira. Pokoknya dalam kota lah, Banten ya. Kita udah kemana aja Bi, rasanya. Walaupun dulu kalau nggak salah bayarannya murah Bi. Berapa tuh? 300 sampai 500. Anjir. Lu bagi Diskri ya kalau enggak. Terus masuk juga Aku Seka, terus ada video klip Iwa di situ. Wah, kaget gua anjing, Iwa bisa video klip sama cewek, cuy ya. Iya. Karena pada waktu itu saya nggak mau kuliah Bi, karena waktu setelah lulus gue masih bergelut di dunia band label. Label itu yang ibaratnya kayak artis go internasional sekarang lah. Mereka kan punya label tuh. Nah gue kasihkan di situ, walaupun gak ada hasilnya gue tekunin Bi. Anjir. Gila gak? Itu wedding juga lo, kerja juga di wedding. Iya, gue di wedding kemarin. Bagian apa itu? Saxophone, Bi. Gue ngiring pengantin biasa. Anjay. Gue dulu nggak bisa apa-apa, Bi. Alhamdulillahnya gue dididik sama orang-orang yang baik, yang peduli walaupun dengan didikan keras, Bi. Nyer, gimana tuh? Dulu kayaknya kompak banget gitu kan. Kayak ya banyak lah komunitas yang ada di Anyer gitu kan. Buat musisi Anyer ya, menurut gue yang pertama jangan patah semangat gitu. Teman-teman walaupun dari daerah terpencil lagi, mau kalah sama kota-kota sebelah lah. Asik, iya. Gue pengen itu lah nanti. Semoga tercapai ya. Amin. Gue nggak pengen Anyer punya generasi yang arogan lah. Gue pengen punya generasi Anyer tuh, oh kita anak pantai loh, nyantai loh. Nyantai. Iya. Anak senja loh. Senja sejatinya orang Anyer. Senjanya anak Anyer. Kenapa? Ada ininya dah. Karena alasannya lah. Alat musik romantis Bi, bener ya? Gak semua orang bisa lagi. Iya sih. Tapi gue bukan cowok yang romantis. Cewek gue aja jarang di TV lagi nonton. Oke, ketemu lagi di podcastnya Abi Yes. Sebelumnya gimana kabarnya buat teman-teman yang di sana? Sehat selalu ya, jaga kesehatan, dan semoga yang nonton video ini, podcast kali ini, ada yang diambil hikmahnya. Dan kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Anyer yang gagal. Bukan gagal. Kalian kan pasti penasaran sama orang ini, dan sempat terkenal juga lah di wilayah gue ya, wilayahnya di Anyer. Ini dia, panggil aja langsung Iwa. Lambat. Waduh. Oke, Iwa. Halo brother. Siap. Halo, nama panggilannya siapa nih? Apakah nama panggungnya dulu nih? Siapa nih? Iwa nih. Di panggung biasa panggil Haji Iwa juga. Aduh. Haji Iwa. Kita jadi Haji Iwa. Amin ya Allah, amin. Haji Iwa. Itulah panggilan panggungnya Bi. Iwa, Haji Iwa. Iwa juga bisa. Iwa juga bisa gitu kan. Dan Iwa ini salah satu musisi Anyer ya, yang gua tahu nih di zaman-zaman gua jamming kan, kalau joget-joget di bawah itu sambil mabuk itu ya. Pada tahun itu kan reggae banget kan. Iya, reggae itu. Siapa yang nggak kenal musik reggae kan? Iya. Itu awalnya itu bisa mengenal musik itu gimana sih, Iwa? Kok bisa terjun ke musik? Pertama itu, lu percaya nggak Bi, sebelumnya gue itu nggak ada keturunan musik. Serius sih. Dari orang tua, ibu, bapak nggak ada. Ibaratnya nggak ada yang misalnya, oh ini musisi, ini bapaknya Enggak. Gue dulu hanya sekedar sering nonton namanya band sesepuh kampung Apa? situ, The Belong. The Belong. Iya. Oke. Lu tahu kan bandnya Esa itu? Kalau The Belong tuh sering ada stiker-stiker sih di mana gitu tuh. Pernah sempat zaman kayak The Peaches kan dia. The Peaches. Nah, tahu sih gua juga The pada saat Peaches. itu saya tuh sering nonton manggung, sering nonton Esa, Sekai, Agus Ahari itu mereka
fans saya bro, maksud saya ngefans banget sama mereka lagi. Anjay. Keren ya gitu, ibaratnya anak muda ngeband, ibaratnya berkarya nih Bi gitu. Iya. Nah itu maksudnya pengen banget nih gitu. Tapi pada saat itu saya nggak bisa apa-apa Bi. Terus kok bisa lo terjun ke ini, ke bisa pemain piano, pemusik, terus sekarang ke mana sih? Suling. Tukang suling. Tukang tiup katanya sekarang. Awal mulanya tuh gimana Awal tuh? mulanya tuh Bisa terjun waktu ke SMP, Bi. SMP. SMP kita kan ketemu orang dari berbagai daerah kan, ibaratnya dari Pabuaran, dari Bojong, ambil Iya. merokok biar nggak palang. Iya. Jadi punya teman-teman tuh kayak sering ngejam, gue cuma nonton Bi, percaya nggak lu? Jadi di studio tuh gue cuma nonton. Dulu studio di mana awal? Di studio R lu tahu kan sebelah SMP tuh. Iya. Teman-teman gue ngejam nih, jadi gue cuma anjing keren amat yang ngejam. Gue belum bisa apa-apa pada saat kelas 3 SMP. SMP. Masih Masih awal. dikeceng-kecengin, masih anak bawang dong lo ya. Anjay. Gue anjir kayak temen gue keren amat ngeband. Gue nyanyi aja males Bi. Kayak gue perpisahan pengen tampil nih. Kayak ngikut-ngikut mereka terus. Pada dasarnya musik ini nggak cocok buat saya Bi, karena Musik apa awalnya? dulu punk. Anjay. Ya dulu sering-sering main sama temen-temen SMP tuh musik punk ya. Padahal tuh keluar lah gitu. Dan bertekad pengen bisa main musik lah gitu. Karena tetangga-tetangga kan musisi ya. Kayak Aesa, Agus, Hari, Aspray, mereka tuh pendahulu Iwa gitu. Iya. Mereka lah motivator Iwa yang harus, musik nih keren. Musik lu kalau berkarya lu bisa dihargain lo. Agi. Terus zaman itu cowok kalau nggak ngeband nggak keren. Nah, Iya. kalau anak band tuh ceweknya Iya, gak laku. Ya, sekarang udah laku Iwa, udah laku coy. Di mana-mana pasti tahu Iwa. Jadi pada kala itu ya, saya bertekad belajar lah. Kadang nyamper Aesa, kita ngejar bola gitu. Ngejar. Tapi pada kala itu kan nggak sekeren sekarang ya Bi ya. Mau belajar kan ada YouTube. Iya. Bener nggak? Jadi Bener. salah nggak anak zaman sekarang kalau nggak main apa-apa nggak jago, bener nggak? Tutorial Yoi, sekarang yoi. banyak, bener nggak Bi? Bener, Sarana bener. belajar dari online apapun itu tinggal kemauan kitanya kan Bi. Yoi. Dulu kita mau ngedenger aja pakai MP3. Lu tahu kan? Lu paling ngerasain MP3 yang headset ya, ada sinyal nggak ada lagu lagi. Iya ya, gue tahu inget. juga bayar, ngerti kan? Nah makanya ngerti gua. Anak zaman sekarang tuh salah kalau yang lain gak jago, bener nggak Bi? Iya benar. Zaman kita dulu mau apa-apa susah kan, lo mau Susah, bikin tutorial susah, belum kenal susah. YouTube kan lo. Belum. Susah zaman itu, emang bener susah itu. Pada kali itu bayangin Bi, malam lagi belajar lagi jalan mati lampu. Terus saya sama Sekaya Maesa dikerjain Bi. Wah lu mau jago nggak? Apa tuh? Apa? Ini tangan ditetesin lili Bi. Hah? Lilin. Lilin? Nah panas gak lo? Panas lah. Nah, nantinya baal Nah dong. nantinya baal, terus jago enggak sakit iya Bi. Anjir. Jahat emang, jahat yang ngajarin itu, jahat. Tapi gue berterima kasih sama mereka karena masih peduli gitu. Iya. Masih hayu lu mau belajar musik sampai mana hayu gitu. Mereka tetap support gue walaupun dengan keterbatasan gitar yang 50 ribuan Bi. Mereka tetap ngajarin. Ya walaupun kadang istilahnya gitu Iya. kan. Ditetesin air lilin Bi, panas kan. Iya bener. Anjir dulu. Gua juga ngerasain nih kalau gua Mati menaruh lampu sini kan. mati baal juga gitu tuh. Berarti lo awalnya belajar sama selingkungan circle situ gitu kan. Terus belajar sama yang lo ngagumin gitu kan. Terus kok bisa gitu semua lo alat Coba gitu. dicoba gitu tuh. Kalau gua sih satu kelemahannya satu. Gua kunci E bisa, kunci F nggak bisa gitu kan. Lo bisa gitu nekunin padahal latar belakang keluarga lu kan bukan musik kan gitu tuh. Gimana itu? Jadi gue orangnya tipikal orang yang suka tantangan Bi. Anjir, Maksudnya ekstrim bukan banget. berarti ngejar cewek ya. Gue kalau Bukan. ngejar cewek, kalau misal pengen dikejar, sorry, gue mahal. Hanya. Ya nggak Bi? Cowok Yoi, mahal, Bi. yoi, Cowok yoi. itu milih cewek Bi. Yoi. Mau ngejar cewek Bi. Gua pokoknya Bangsat Iwan, bangsat. tapi kalau gue tantangan hobi apa gue seneng Bi. Seneng. Gue gitar, gue tekunin. Nggak begitu jago kan. Ya. Ngelihat saudara gue Didit ya Ya, namanya. Didi. Dia dulu main gitar jago banget gitu. Heeh. Terus dia pindah ke keyboard karena dia kuliah di Bandung ya. Oh iya. Jadi gue terpikir, keren nih main keyboard nih. Heeh. Gue minjem tuh tiap dia balik ke Anyar. Lu berarti belum ada alat Belum ada itu. alatnya, Bi. Jadi- Lu minjem. Minjem. Nyewa enggak? Enggak. Iya, iya. Karena minjem. saudara kan. Iya. Saudara gitu. Udah, Dia juga saudara. support gitu. Heeh. Dia pas dia kan waktu pulang ke Anyar kan gak lama ya Bi. Iya. Lu bayangin nih kalau dia pulang gue belajar pakai apa? Pakai apa? Gue ke SD Bi. Ke SD 2. SD?
SD 2 Anyer kan ada keyboard tuh. Gue bawa rokok tuh ke Sky. Anjing buat nyogok lo guru. Belajar kan bisa banget gitu Bi, karena notabene ya orang tua nggak mampu Bi. Orang Iya, tua ibaratnya benar. pengen nyupport gitu, cuma Iya. ya nggak mampu gitu. Gue ke SD tuh Bi, Sky pinjem ya keyboardnya. Lu tau lah Sky lah, orang Iya. paling keren di Anyer. Gue pengen terus sih belajar di SD terus. Iya. Sampai gue sekarang tuh, orang tua mungkin ngelihat gak perjuangan keras anaknya gitu. Iya. Pengen banget ngeband tuh. Kalau pengen ngeband Bi, gue harus pinjem dulu nih ke temen saya. Kalau Didit gak ada kan, gue temen ke Ius gitu. Dia kan personil Raskin juga. Sebelum bahas Raskin, berapa lama dulu Iwa bisa menekunin belajar gitar, keyboard ya kan, sampai sekarang. Nantilah bahas kalau tiup mah gitu ya. Tiup belakangan. Iya, belakangan gitu tuh. Berapa lama itu? Gitar itu kelas 3 SMP Bi, kelas 3. Anjing, gua kelas 3 SMP enggak gitu sih. Karena ya lingkungan kita aja. Iya, lingkungan. Gue dulu kan di Anyer sering banget ada Bagindas konser. Bayangin Bi, gue dulu nonton Bagindas di atas masjid. Karena gue ya Allah masih kecil Bi, maksudnya Iya. nonton pun pasti diinjek. Oh iya, gua zaman-zaman The Bagindas gua Kan lo yang di lapangan pulang aja iya pulang gua ke Serang pulang. Terus lagu yang IC Teru terus apa Jivilia. Iya, Jivilia. Keren banget kan Bi. Keren Dan banget. yang gede. Terus banyak banget penontonnya, anjir kata gua. Bangsat. Makanya gue terpikir wah keren nih Bi, jadi anak band keren nih. Gue sering nonton, pokoknya ada acara band di Anyer dimanapun itu pasti gue nonton. Gue nonton acaranya Momonon di Paku tuh dulu. Yang Paku ada. Iya, yang sponsornya kartu apa? Tri kalau nggak salah. Itu ya. Atau Exis kalau nggak salah. Gue beli-beliin Bi. Uang jajan tuh gue sisihin nih. Gue sisihin saking pengen nonton band nih. Lu bayangin Bi, dulu SMP jajan berapa sih? 2.000 kan? 2.000, 3.000. Nah, itu belum dipotong ongkos kan? Iya. Kalau yang jauh. Nah, makanya gue bela-belain pengen nonton banget. Karena dulu gue seneng nonton musik. Gue seneng musik. Ditambah dari kecil orang tua tuh emang hobi karaoke Bi. Anjay. Hobi karaoke doang gitu tuh. Walaupun suaranya gak masuk gitu. Jadi ke gue tuh Maksain gitu. Maksain gitu. jadi saking hobinya pagi-pagi tuh orang tuh sering nyetel lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu Anjay. Lawas lah. lagu-lagu emang. Jadi ke gue tuh kayaknya ini deh gitu tuh. Gue cikal bakal suka musik gitu Bi. Ditambah lingkungan yang waktu gue tumbuh banyak konser kan. Konser, iya. Dulu banyak banget konser. Gila nggak sih Bi, dulu Anyer nggak sesepi sekarang kan? Iya. Anjing sekarang tuh sepi Anyer itu. Bayangin event segede Event apapun ada di ada gitu tuh, rame terus gitu tuh, kompak gitu tuh. disayangkan kan lapangan sekarang. Sayang banget Karena sih. ketika kita lagi tumbuh kan Bi, Iya. jadi pemuda produktif lagi Produksi, kita Bi. bener. Jadi gimana Bi, nggak ada sarana prasarana untuk Iya, bener. terus maju. Terus awal mula Iwa masuk ke Raskin tuh gimana tuh, diajak gimana? Sejarah Sebelumnya nih teman-teman, Raskin itu band Anyer reggae ya. Nggak tahu sekarang mah ada apa enggaknya. Ada, masih ada, Pokoknya masih masih ada. Dulu itu Raskin itu band reggae. Pokoknya penontonnya itu paling banyak kalau konser ya kan. Kalau konser mini lah kayak gitu deh. Gig siapapun tuh pasti rame. Rame reggae. Soalnya dulu itu anak reggae di Anyer itu reggae semua. Reggae, Entah nggak ada itu musik dari apapun dari Pespa atau dari komunitas manapun suka reggae gitu Ternyata tuh. kan. Iya. Terus balik lagi nih ke Raskin, awal mula Iwa masuk Raskin ya apa? Sebelumnya belum Raskin dulu ya Bi. Pertama itu Iwa ngedirin band namanya Cemong. Hah, Cemong. Cemong itu. Cemong. Lo tau Kayak kan Cemong tuh kayak kayaknya. bener. Jadi saya termotivasi dari band yang kata saya tadi sebelumnya Belong. Karena sebelum mereka tuh Sky ya. Sky lah yang namanya guru besarnya lah. benar. Guru besar yang namanya personil pertama saya itu yang namanya band Cemong tuh. Gua, Idos, si Gareng, si Gilang, sama si Iip. Oh. Itu berlima. Ibaratnya kita pengen bikin band, cuma kita nggak harus jauh nih namanya dari guru besar kita gitu. Oh, gitu. Jadi mereka yang kenalin kita, kalau lu ngeband lu harus berkarya gitu. Ternyata bikin karya itu susah Bi. Dan kita punya satu lagu pun belum jadi pun gitu, disebarluaskan. Zaman dulu sih emang gitu ya gitu. Zaman dulu itu emang pensi di itu aktif gitu sekolahan, terus musik-musik itu didukung juga sih gitu. Iya. Kan. Terus The Belong. The Belong, kita bikin namanya Cemong. Oh, Cemong. Itu namanya saya bikin lagu sama teman-teman. Judulnya Merapat. Merapat. Itu ternyata saya pikir
bikin lagu kayak lagu Baginda, si Biji Fili ya pada saat itu ya. Pada saat zamannya itu. lah. Iya, pop ya. Ternyata sulit Bi bikin Sulit. lagu itu. Karena melodinya juga sederhana itu diledekin Bi. Karena melodinya cuma 2 nada. Onen. Oh iya. Itu gue diledekin Bi tiap di sekolah di mana. Gue selalu ngasih tahu ke teman-teman coaching lah, bahwa bikin lagu tuh nggak semudah yang lo pikirin. Terserah lo, maksudnya ngejelekin karya kita gitu. Yang penting kita punya karya Bi. Karya itu satu-satunya peninggalan yang bakal nggak bakal hilang lebih jejak digital tuh nggak bakal hilang. Tapi ini sayang sih dulu nggak ada kayak gepok gitu kan, nggak ada kameramen gitu. Iya, kenapa? Mungkin sudah ada gitu. Mungkin ada. Belum terkenal YouTube itu gitu tuh. Dulu kan paling kita paling download lagu Forset kan. Iya sih, bener sih. Gitu. Iya paling gitu kan. Gitu. Berarti sama Cemong itu sampai kelas berapa? Apa lulus? Itu sampai kelas 2. Sampai 2 SMP? Iya, SMP. Anjing lu. SMA. SMA Yang pertama itu gue SMP tuh ngeband tuh sekedar kayak misalnya buat perpisahan doang gitu. Hah, perpisahan? Iya, jadi SMP kelas 3 gue udah manggung tuh Bi, buat perpisahan. Saking gue padahal nggak bisa apa-apa Bi. Gue megang gitar pada kali itu. Gue pengen ngeband gitu. Gue bisa tenang aja walaupun bawain lagu orang. Bayangin Bi, ternyata di atas panggung tuh beda euforianya Bi. Walaupun gak ada yang nonton. Kegeter gue. Men, gue megang gitar dulu kelas 3. Anjir, ngegeter. Ternyata gini di atas panggung. Gak mudah menguasai panggung tuh dengan mungkin butuh jam terbang yang banyak Bi. Iya dong. Untuk misalnya kita biar pede kayak lu sekarang nih. Bukan kamera lu pede, gue aja belajar dari lu juga nih. Anjay. Karena gue jam terbang gue udah luas gitu tuh. Udah kemana nggak bohong. Tadinya ngomongnya agak belepo ke kaku kalau ada kamera gitu kan. Sekarang mah tinggal bikin kru aja lah. Bodoh amat tuh. Dan ini juga salah satu menuhin di Google. Pasti di Google ada ABS dengan Iwa Podcast. Subscriber lu paling banyak di Anyer. Subscriber lu paling banyak di Anyer kan? Enggak, dulu belum ada yang namanya YouTube, belum ada. Maksudnya belum tahu orang-orang yang namanya cuan. Gua udah terjun dulu sih awalnya sih kan. Lu lebih kenal lebih awal kan? Iya, siap. Karena lu lebih maju men. Enggak lah. Lu harus gitu lah, lu harus ada lah yang maju. Sebenarnya lu salah satunya. Udah balik lagi lah ke Raskin ini, ke Raskin. Lagi setelah itu Cemong. SMP gua ngeband apa sih namanya? Gua lupa kelas 3 SMP itu bandnya apa karena nggak punya karya gitu. Karena buat perpisahan doang tuh band gitu. SMP gua ngediri namanya Cemong ya sama teman-teman itu mereka kelas lagi. Itu ada dokumentasi nggak? Ada sempet nggak sih? Tapi gue jelek banget. Namanya Allah zaman SMA gimana? Iya, ada. Wah jangan-jangan ditampilin nih? Enggak, takutnya ada kan. Kalau Raskin kan ada tuh video klipnya walaupun burem-burem gitu. Namanya dulu kan apa ya? Iya, berapa sih? Kamera berapa sih ya gitu tuh. Makanya tuh pada kali itu kan gue Raskin kan sebenarnya band keluarga Bi. Keluarga. Semuanya tuh saudara semua di Raskin itu. Jadi misalnya ini anaknya Wah ini gitu. Wah ini punya saudara, ini anaknya nih. Jadi gitu namanya Raskin. Oh, Raskin. Kumpulan pemuda desa Anyer ya. Maksudnya desanya tuh kampung gue ya, Bi. Yang pengen maju di bidang musik. Emang desa lu itu maju sih. Serius. Dari desa-desa yang lain itu ya. Desa lu itu unggul. Masih sampai sekarang lebih. Karena kita sini saudara lu juga kan pasti nyambut pas saudara kan. Iya, saudara. Kita gue tuh terbentuk lah namanya Raskin. Dulu jangan gak percaya gue di Raskin megang jimbe, Bi. Iya, gue pernah ngeliat sih. Karena saking pengen masuk nih band ini band saudara gue nih. Gue pengen masuk nih gimana caranya. Awalnya. Megang apa aja dah yang penting gue di Raskin gitu. Lu bayangin aja jimbenya 2. Gede-gede. Iya, ada yang gede ada yang kecil. Dulu namanya ada perkusi ya. Ada perkusi 1. Itu enggak kepake aja 3 kan. Termasuk gua enggak kepake tuh. Lebih-lebihin aja. Iya. Ditambah gitar 2. Pokoknya sekali manggung tuh Raskin pasti gebrugan. Iya. Pasti rame lah. Kita keluarga semua kok gitu. Iya, intinya kalau kita manggung ya ini pesta kita gitu. Pesta keluarga kita gitu. Makanya dan kayak itu banyak yang mendukung kita, banyak yang support gitu kan. Gua juga sebagai bukan warga desa Anyer, juga lingkungan gue seneng gitu ada ini gitu reggae gitu tuh. Ketika lu di lingkungan yang support lu seneng kan? Semangat sih. Iya makanya ibaratnya kita tetap berharga Bi di lingkungan apapun itu.
yang support lu pasti selalu berharga Bil lu. Bener nggak? Bener yo, keren. Pokoknya cowok itu bakal terlihat berharga Bi, dimanapun ketika lingkungan kita support. Asik. Nah balik Keren, lagi, balik kalau lagi. lingkungan kita nggak support, kita niat baiknya aja pasti dipandang apa jelek kan Bi. Nah untung kita selalu di lingkungan yang support kan. Bener. Itu kita balik lagi ke Raskin nih ya. Raskin terus Iwa abis latihan, ada grup ke sekolah juga kan, Nah, di ada sekolah dulu grup ada Bi, sekolah. nama band gue tuh waktu kelas 2 namanya Kulit Kacang. Iya, kulit kacang. Itu namanya ibarat kan gue di SMA dulu pengen punya band nih. Bentuknya Kulit Kacang tuh ya anak-anak tongkrongan gue. Tongkrongan. Kayak gua, Gojin, Idos, Jan, satu lagi itu si Giri. Jadi Nah, itu jadi gue punya 2 band tuh. Ngeri nggak? Padahal skillnya ngeri. biasa aja. Iya. Pokoknya Iwa itu main di mana-mana pasti ada Iwa. Nah. Gitu tuh. Kerennya itu sih, Iwa. Gua salutnya sama lo itu, walaupun lo dulu masih belajar proses itu, tapi sampai sekarang lo nekunin musik itu. Sampai sekarang lo udah ke luar kota gitu kan. Udah ngalamin lah, udah pahitnya, manisnya gitu musiknya gitu kan. Terus Raskin itu ada berapa personil sih? Gue pernah sempet podcast sama Oga itu juga sih gitu. Raskin tuh banyak loh Bi. Yang pertama itu Oga, personal pertama ya. Yang rombongan ya, Oga, Ayat, Derry, Cumi, Ilham Cumi, Njeng, Ius, Usuk. Kayak boy band ya, banyak ya. Wali Songo gitu loh. Wali Songo ya. Usuk untuk gua. Tapi gua tuh gua kan di Jimbe ya Raskin. Jimbe. Gue tuh pengen keyboard nih, makanya gue bentuk band yang di sekolah ini. Gitu. Pengen keyboard nih. Gue di Kulit Kacang tuh sebagai keyboardis. Kulit kacang. Jadi pada kali itu ya, gue bersinergi lah 2 band itu ya. Pada kelas 3 ya gue dikenalin nih. Karena gue dulu sering nongkrongnya di mes tuh. Mes Iya, apa? di mes itu tempat nongkrong Kulit Kacang. Oh, ada base camp. Nah, Base camp. di base camp kita tuh dulu yang punya itu gitaris Asep Toel, lu tau nggak? Asep Toel tahu gua Lagunya yang Banjir tuh. Banjir. Oh ya, Banjir. Gua kelas Yang karakternya kayak orang Baduy gitu kan, pakai ini ya. asik kan? Ya, asik sih. Pakai golok-golokan, golok ciomas itu kan. Jadi gua belum kan cuma bisa main keyboard nih. Gua langsung diajak Bi. Gue diajak langsung sama itu ke Tandai, lu bisa nggak? Tapi gue percaya lu, nih kasih ulikannya, gue belajar. Bayangin gue kelas 3 jarang ikut sekolah, gue izin. Anjir. Tapi gue di sekolah izinnya bersih nggak apa Bi? Kok bisa? Bisa nggak? Karena gue punya saudara cewek kan. Anjay. Dek, tolong Dek, bikin surat sakit. Oke, AA. Siap, AA. Nah surat sakitnya diakin aja gue hapus tipek Bi. Jadi gue nggak ada apa tuh bersih. Kenakalan gue dulu. Iya, kenakalan dulu. Jadi poin Sekarang aman kan gitu. Poin aman, terus lulus. Lulus Iya, tepat iya, waktu iya. kan. Tepat Orang tua waktu. nggak tahu kita jarang masuk sekolah gitu. Berarti sempat juga ngisi ini ya di Asep Toel ya gitu tuh. Terus Raskin tur kemana aja sih selama tahun berapa itu ya? Pernah naik banget ya kala itu ya. Digait sama Gigi Mil. Di Gmail. Nah dia tuh ke Merak, ke Cilegon. Mana ya? Pokoknya luas lah, udah ngikutin. Masih Kalau ini. Merak tuh yang saya ingat pernah main di Pelabuhan Meraknya ya. Itu waktu pada puasa, pas mau ini juga menjelang Lebaran kita main di Merak tuh di Salira. Pokoknya dalam kota lah Banten ya. Kita udah kemana aja Bi, Raskin. Walaupun dulu kalau nggak salah bayarannya murah Bi. Berapa tuh? 300 atau 500. Anjir. Lu bagi orang 9. Kan kita Dapat dulu berapa? ibaratkan hobi nih lah. Ayo berangkat. Iya bener sih. Iya, ibaratkan Dapat apa 300 ya cuy? gue berangkat Bi. Dan pernah kita pada suatu ketika kita nggak dibayar pernah Bi. Anjing. Ya namanya dulu ya udahlah namanya kita bermusik. Ibaratkan hobi ya. Hobi. Nggak, belum memikirkan lah tentang hidup ke depannya itu gimana. Benar. Ya udah kita main gitu. Jadi pada suatu ketika ya kita sama-sama punya kesibukan gitu Bi, Raskin. Jadi ya sebenarnya nggak bubar, Raskin tetap ada. Ada sampai sekarang ini ada, Sampai cuman sekarang ini, cuma kan masing-masing punya kesibukan. punya sibukan Gue gitu. pun kalau emang lagi free diajak manggung gue berangkat. Karena Raskin tuh band keluarga gue. Ini band keluarga nih Raskin, ini bener-bener keluarga ya, bukan keluarga yang dibuat-buat gitu. Kan Iya. ada kan
baru kenal, weh dulur aing gitu. Dulur Padahal aing, kan men. baru kenal gitu. Tapi dulur. Rizky bener-bener keluarga gitu. Dari anaknya Uwa, dari anaknya Tetet, anaknya Paman gitu bergabung Gabung ya. satu band. Hebat, tapi gue salutnya itu tuh. Band keluarga bisa dulu setenar itu gitu tuh. Terus tahun berapa mungkin udah pecah, Raskin nggak ada gitu kan, Sibuk dan masing-masing sibuk ya, Bu. masing-masing, entah itu ada yang kerja, ada yang kuliah gitu. Semenjak itu udah pisah kontak apa masih sekarang deh? Mungkin ada yang beberapa Ada. bisa kontak ya, Bi. Terus ada beberapa juga yang kayak rumah gue kan deket tuh, mau kadang kalau ketemu, weh kapan nih manggung nih? Ya, iya Terus bener kita sih. Gur sapa nanya-nanya masih tetap. Bener. Kadang waktu kita yang nggak pas gitu, Bi. Baru ada manggung. Kalau untuk sekarang ini kan gue masih di band-band yang di Serang kan, kadang ketemu wedding juga, wah bingung. Aduh, sibuk banget sih. Aduh, bukan. Gue parah lagi. Oke, band apa aja sih yang pernah Iwa ngisi gitu tuh, dan sekarang bertahan di band apa nih? Soalnya kan gue pernah ngeliat apa ya, foto lah di suatu event yang di Klotingan, dan ada gambar Iwa gitu, dan itu Iwa masuk di situ di diskri ya kalau enggak. Terus masuk juga Aku Seka, terus ada video klip Iwa di situ. Wah, kaget gua, anjing, Iwa bisa video klip sama cewek cuy ya. Dan itu kok bisa gitu tuh Iwa terjun ke ninggalin kota seindah ini demi karir Iwa ke depannya gitu. Pada saat itu Ibi, orang tua memutuskan suruh kuliah. Karena pada waktu itu saya nggak mau kuliah, Bi, karena waktu setelah lulus gue masih bergelut di dunia band label, Bi. Label itu yang ibaratnya kayak artis go internasional sekarang lah. Mereka kan punya label tuh. Nah gue kasihkan di situ, walaupun gak ada hasilnya gue tekunin, Bi. Gila nggak? Oke lah, pada kali itu gue nurut kata orang tua. Gue nemu orang di jalan bahwasannya lo apapun itu ketika nurut sama orang tua, Bi, salahnya aja dikasih jalan sama yang Maha Kuasa, Bi. Apalagi benernya. Makanya is oke lah, gue pulang nih dari Jakarta, gue pulang, gue turutin kata orang tua, yang pengen kuliah, is oke. Gue kuliah di Serang. Pada kali itu gue bergabung di band UMI, Bi. UMI, apa itu UMI? UMI itu sebenarnya band Serang, cuma mereka yang kuliah di Serang. Band Anyar yang kuliah di Serang, anak-anaknya. Jadi gue tuh dikenal-kenalin nih sama personil Diskri. Gue dulu belum Diskri. Belum. Jadi pada kali itu Diskri ngebutuhin keyboardis nih. Gue diajak lah sama Paris sama Kinoy. Lu mau nggak? Dulu belum diangkat ya. Iya, Lu mau betul. nggak? Gitu. Mau main sama Diskri nggak? Mau lah. Siapa? Lu masih orang Serang yang nggak kenal Diskri Iya siapa sih? sih, gue juga Di, kenal sih. mereka itu band yang paling tua loh. Dia dari Band. 98, Bi. Bener. Bayangin dari 98 masih sekarang tahun 2023. 23. Lagunya masih pada tahu. Bersatu di Kota Serang, siapa yang nggak tahu kan? Iya, bener. Makanya kata gue, wah ini band legend nih. Kenapa nggak gue ambil? Nah gue ambil lah itu namanya Diskrisi. Dulu masih di keyboard ya, Keyboard. belum jadi saksofonan. Nah pada kali itu gue terus tekunin keyboard tapi di Diskri itu. Nah sebenarnya, Bi, balik lagi ke kenapa saya jadi saksofonis. Karena pada kali itu di Hau manggung di Unsera, Bi. Serius di manggung? Di Hau manggung di Unsera, ada event di kampus ya. Kampus? Di kampus Unsera. Unsera. Gue tuh ngeliat ada saksofonisnya, Bi. Namanya Rifan Christian kalau nggak salah. Iya. Oh gue keren nih. Gue kan kayak tadi, Bi. Wah keren nih main keyboard gitu. Wah, keren nih main saksofon gitu. Pada saat itu gue minta ke orang tua nggak dikasih, Bi. Anjay. Jadi lumayan mahal sih. lumayan Terus mahal, sih. Alat-alat musik lumayan mahal. Jadi wah gue pengen main saksofon. Terus gue nyari duit dulu nih di keyboard. Masih di Diskri ya gue tuh dulu. Terus main keyboard. Diskri itu tempat gue belajar, Bi. Main keyboard tuh belajar di studio. Udah label sih. Enggak, Diskri itu maksudnya ngajarin gue gitu. Bahwa bermusik tuh nggak sekedar habis main langsung pulang. Lu harus ngehargain band lain yang udah nonton lu. Serius sih. Serius. Jadi pada dasarnya Respectnya oke amat ya. Itu Om Idun tuh ngajarin gue banget bahwasannya kalau misalnya lu anak band, lu lagi main di gig gitu, lu nggak boleh pulang dulu, lu nunggu sampai selesai. Seenggaknya mereka tuh nonton lu tadi, bener nggak? Bener. Gue diajarin Om Idun tuh tentang kebersamaan di musik gitu, tentang ibaratkan
jangan apa ya, jangan egois lah kalau punya band gitu. Lo harus Bener. tetap respect sama band yang lain gitu. Makanya dia jadi panutan kan. Siapa yang nggak tahu Om Idun di sini? Iya, Makanya. siapa yang nggak tahu sih? Nah, Midun. Om Idun itu guru sekaligus influencer lah, menurut gue. Iya. Influencer terbaik. Gua juga ngakuin itu, Salut ya. ngakuin Om Idun banget. kan, iya. Nah pada kali itu gue di kampus kan ada UKM ya, Bi. Iya. UKM itu anak-anak seni. Nah ketemulah di situ Akuska. Gue tuh kumpul kayak gini nih, kayak studio sering kayaknya Ngobrol, sharing gitu. apa sih nih, kita nih kayak gini-gini aja berkarya sih ayo gitu tuh. Abis sih berkarya kita tinggalin nih suatu peninggalan emas gitu buat anak cucu kita gitu. Walaupun karyanya berarti kan aneh apa nih, bodo amat kan, yang penting kita Iya. berkarya. Iya benar. Yang gue bisa intinya berkarya, bener nggak Bi? Bener. Terbentuklah Akuska di situ Bi. Heeh. Jadi Akuska itu digendong sama Diskri, Bi. Di mana Kok di Diskri? digendong? Iya. Jadi Dimana? adik kakak atau gimana? Bukan adik kakak, di mana ada Diskri di situ ada Akuska. Hmm. Gimana pun caranya itu, event itu event Iya. gede. Di mana-mana ada Nah, ya kan? aku kalau di pamflet ya Nah. biasanya kok ini Keren kayak nggak ngemas selalu lebih? Nah, keren sih. Sekompak itu loh, Sekompak Bidun itu ya. buat kita gitu, buat Akuska. Gimana caranya Diskri main openingnya Akuska. Keren loh, Om Idun tuh bikin manajemen namanya Rumah Tumbuh Manajemen tuh udah paling keren. Keren sih, paling keren sih. Sekarang apalagi mendalamin dia di dunia sound apapun dia punya sekarang. Gua pengen kenalin deh. Pengen podcast gitu kan, pengen ngobrol sharing gitu. Kita Aduh, kenalin Om Idun tuh Iya. paling asik. asik sih ya itu. Dia tuh guru buat Akuska lagi. Tahun berapa sih lo gabung sama Diskri terus sama Aku Seka terus? Diskri itu kalau nggak salah Bi 19 apa 18 19 kayaknya Bi. 18 16 ya, segituan ya. Oke, tapi gimana ya, pernah sih gua nonton di alun-alun sekali itu sama temen-temen sih. Diskri terus Lu Aku nyangka Seka. Saksofonisnya orang Anyer. Gua nggak nyangka pernah sih. diacengin. Salut cuy. Serius gua. Alun-alun ya, itu sebelum Alun-alun. Covid ya Bi. Belum Covid. Covid dong. Belum dong Bi, Covid itu kita nggak punya acara apa-apa, kita udah nggak ada gig. Ya kan? Itu sebelum Covid, karena gue masuk Diskri juga udah sebelum Covid udah masuk gue. Ramadan ya. Iya, Ramadan terakhir tuh Bi. Yoi. Gue udah Diskri itu ya sebelumnya, karena gue kuliah di Serang ya Bi. Kuliah di mana? Di Serang, di Unsera tuh. Mm-mm. Gue tuh gabung sama band Anyer yang semuanya tinggal di Serang. Namanya WMI. Apa itu? WMI itu band skala gitu. Enggak, artinya apa? Siapa aku gitu. Asik, siapa aku? Ya anak band yang pada mencari jati diri lah. Ngomong-ngomong, mana nih gasnya nih? Waduh. Aduh. Aduh, Bi. Di mana, Bi? Mana? Ayo, ada merah. Gimana? Jadi- Siapa aku? Oh, I'm. WMI. I'm. WMI. Oh. Pada kali itu Heeh. ada kan yang salah satu personilnya main juga di Diskri gitu. Namanya Faris. Faris sama Kino itu dulu pernah di WMI. Nah mereka tuh pindah ke Diskri. Nah pada saat itu Diskri, karena gue di keyboardis ya Bi dulu. Diskri itu butuh keyboardis nih. Lu mau nggak itu? Main bareng Diskri itu belum diangkat personil ya Bi ya. Baru diajak gitu tuh. Lu mau nggak? Siapa yang nggak mau kan Bi? Iya. Band legend Kota Serang dari 98 Bi. 98. Bersatu di Kota Serang. Iya. Siapa yang nggak tahu lagunya kan? Bener. Mau dong, berangkat dong. Berarti lo udah susah senang sama Om Diskri nggak ada susahnya, senang terus sama si Diskri. Anjay. Kapan nih susah-susah senang terus sama Diskri mah. Teman-temannya karena ngebawa Bi. Misalnya Ngebawa. kita lagi sedih apa, ketika ketemu Diskri lu lupa punya masalah. Lu pokoknya senang aja ketika udah bertemu. Pokoknya happy, Iya. happy, Walaupun enjoy, kita enjoy. pulang kan kadang sedih apa. Anjir Ya, sih, tapi ya. kalau udah ketemu mereka ya yang keren lah, ibaratnya buat kita senang lah. Gitu. Dari situ kan saya kuliah di Unsera Bi. Gue kuliah di Unsera nih. Gue ikut UKM seni namanya akustik tuh. Nah, akustik itu ketemulah anak-anak akuska nih. Akuska. Iya, akuska itu dibentuk dari anak akustik dulunya. Itu lo udah keluar dari WMI udah udah. Terus bikin akuska itu karena kayak gini Bi, satu tongkrongan gitu nih. Ayo Bi, bikin apa nih? Bikin karya Bi, jangan jangan gunjangan gak jelas gitu tuh. Oh, Kita harus awalnya. berkarya nih. Yang itu kan.
ya berkarya alhamdulillah sampai sekarang gitu Bi. Teman-temannya solid karena kita satu rumah gitu. Iya benar, satu rumah. Dulu namanya apartemen Bi. Apartemen bukan apartemen. Karena isinya teman-teman semua. Kaget gua apartemen aja. Iwa Di perjalanan namanya ini apartemen. apartemen. Kita ngekosnya satu rumah bareng-bareng tuh Bi. Jadi ya sama teman-teman Angkuska terbentuklah Angkuska. Jadi ya Angkuska itu dibikin satu manajemen lah sama Om Iip, Om Idun. Namanya Rumah Tumbuh Manajemen itu udah paling keren banget Bi. Iya, Dulu tuh di mana ada Diskri, di situ ada Angkuska. aku suka. Itu pergerakan yang paling Berarti kayak ini ya, Saling kayak membutuhkan, Bi. saling membutuhkan ya. aku sekali yang butuh di sini. Biar dapat panggung kan. Nah, pokoknya Iwa, manggung. Ya. Om itu selalu nge-guide kita dalam acara apapun pasti kita pasti dididik. Kalau misalnya ini gak usah ini acaranya ini gitu nggak bagus pasti kita nggak berangkat. Kata Om Ibu acaranya bagus berangkat. Selalu Om Ibu itu support acara apapun Bi. Kalau lu bisa ngasih nasi ke Om Idun kasarnya, Om Idun bisa ngasih daging, bisa ngasih minum, gila nggak lo? Respect sih gue. Kita ngasih satu Orang Om Idun, Om Idun bisa ngasih 5 bahkan 10 gitu. Anjing. Gue pengen sih ngobrol. Nanti kita kenalan sama Om Idun. Oke, siap. Legend yang Kota Serang, siapa yang nggak kenal kan? Terus pengalaman lo di Disti, di Seka, terus di kuliah, terus mengidolakan siapa musik itu? Ini. Gua mengidolakan Bob Marley, Bi. Anjing. Kenapa itu Bob Marley? Kuno nggak sih Bi, kata lu? Di saat misalnya yang lain mendukung band rock ini band, tapi gue masih tetap mengidolakan Bob Marley, reggae gitu yang udah nggak musim loh, iya nggak Bi? Tapi nggak musim banget sih. Tapi Emang lagu-lagunya legend, tetap legend nggak sih? Iya. legend emang. Gue akuin sih legend. Gila nggak Bi? Kenapa bisa gue idolakan dia? Kenapa tuh? Karena dia itu menurut gue salah satu musisi pada zamannya Bi ya, yang berani mengkampanyekan perdamaian Bi di setiap panggungnya. Gila nggak? Dia setiap di panggung dimanapun itu dia pasti mengutamakan one love. One love Asik is ya? one. Ya. Dia pasti selalu mengumumkan kedamaian. Gitu. Pokoknya apapun itu dia anti banget sama perang lah. Dia benci banget dengan kekerasan peperangan. Berarti lo motivasi dengan Motivasi dia. Gue selalu manggung Bi ya, walaupun gue belum berani kampanye, tetapi gue kalau ngumpul gue pasti nebar kebaikan. Lu janganlah ribut-ribut sama saudara lu, pasti itu Bi. Walaupun gue belum ibaratin gue internasional, walaupun gue masih di lokal. Tapi lokal juga udah nama lu mah. Tapi gue selalu pasti gitu. Apa sih yang ibaratkan yang kayak berantem apa, jangan. Kita ini semua saudara Bi. Saudara, benar. Makanya gue kenapa ibaratkannya mengidolakan beliau. Terus yang kedua Bi, beliau tuh satu-satunya musisi yang mengutamakan wanita, keren gak? Lu pasti dong tahu lagunya No Woman No Cry. Tahu. Apa artinya kata lu? Tidak ada wanita jangan menangis. Nah, salah Bi. Salah ya. Pada dasarnya artinya tidak, dalam arti gadis, tidak gadis, jangan bersedih. Anjing. Gila gak? Dia Gila, menyampaikan lagu itu No Woman No Cry. Gue baru tahu cuy. Asik kan Bi? Dalam arti berarti dari dulu kita salah, gua pun sama Bi. Salah gue mengartikan lagu itu gitu. Itu buat sakit hati kita kan, sebagai cowok-cowok kita ketika patah hati pasti no woman no cry, tidak ada wanita jangan bersedih. Benar. Pada dasarnya bukan itu, artinya benang merahnya dia itu tidak gadis jangan bersedih. Dia melarang wanita seluruh dunia Bi untuk tidak bersedih. Asik. Gila gak sih? Gila, kayak hari ibu gitu apa? Enggak. Enggak, dia nggak ada, ibaratnya hari kasih sayang tuh tiap hari gitu. Iya sih, kalau sama ibu setiap hari harus sih gitu tuh. Iya nggak? Dia mengumumkakan dalam bentuk kampanye lagu. Gila. Maksud gue ini keren banget sih. Ini mementingkan semua wanita dunia. Walaupun nggak semua wanita baik, bener nggak Bi? Bener nggak? bener. Tidak, gadis jangan bersedih. Dia salah satu musisi yang bener kan dilarang wanita untuk bersedih. Gila. Asik. Dalam banget kan hati. Makanya dari situ gua kok kepikiran ya gitu tuh bikin lagu yang emang wah keren nih dibanding lagu-lagu sekarang kan cinta-cintaan buat dirinya sendiri. Mana ada mengumpulkan untuk dunia lebih Bob Marley itu udah di hati jiwa banget gitu walaupun kan. Walaupun ada temen-temen gua lo noral, lo masih ngotot bukan masalah noranya, masing-masing dari kita kan ada salah satu yang kita senang kan. Gila gak sih? Gila sih. Marley itu yang gua senang dari Marley itu.
lagu-lagunya kan perdamaian semua, One Love. One Love. Bener. Terus stand up untuk semangat kita hidup kan. Asik. Stand up for your life kan. Terus Iwa nih motivasi sama Bob Marley gitu kan. Terus ada sempet ini nggak sih ngisi-ngisi ke band-band apa ya, band-band yang udah punya nama gitu di Indonesia gitu. Ya kayak ngisi playernya atau timpahan. Gue dulu pernah additional player ya. Additional player, iya. Gue pada Band apa itu? Band apa tuh? Dio Howie. Tahun berapa? Howie itu gue waktu kuliah pokoknya lagi sibuk skripsi. Anjing lu kuliah udah ini ya, udah kuliah orangnya- anjing udah nekunin musik gua bangsat. Gue dari sekolah kan. Gue dulu zaman iya. sekolah gue balik lagi. Gue zaman sekolah dulu saking pengen ngejam nih, gue susulin teman-teman gue satu-satu. Yuk, wih ngejam yuk gitu. Susulin satu ke rumah ini, ngejam yuk gitu. Padahal waktu di studio teman-teman nggak ngulik lagunya, parah nggak? Parah. Gue sendiri, makanya ibarat kan, gue hasil sekarang mungkin proses gue dulu gitu, yang keras banget gue di musik. Bener-bener apapun gue demi musik gue hajar dulu. Bener. Banget dari teman-teman gue gitu yang dulu hanya sekedar di musik gitu tuh. Ya wajar karena dulu prosesnya nggak sekeras gue dulu. Gila, gue dulu nggak punya keyboard kan, balik lagi tadi itu. Iya. Gue minjem sana sini. Sini sana. Makanya pada kali itu kita balik lagi ke pembahasan kita ya. Band gue yang nggak nyangka pokoknya gue waktu masih terpuruk Terpuruk kenapa? Karena nggak punya uang. Karena ngekos di luar kota. Yang pertama jauh dari orang tua ngekos, terus ibaratkan skripsi tekanan. Terus cewek. Anjay. Menuntut kemungkinan cewek itu ada yang bisa berbuat kita lebih baik, ada yang lebih ke betul. Nah, lebih ke arah yang kesana. Yang benar. Ya menurut gue lagi terpuruk lah. Gue lagi nangis. Gue di musik juga lagi. Gue gini-gini aja gitu. Gue pengen pensiun. Gue pengen wah gue nggak cocok di musik gitu. Itu udah sempat di pikiran. Udah frustasi lah gitu. Frustasi banget. Gue udah pengen saxophone gue pengen jual. Udah foto-foto tuh satu-satu udah pengen diposting lah. Nih guys, 2 juta nih, jeropom, gitar gitu, sampai gitunya ya, Ilwa. Gue udah mau, pada kala itu gue lagi nangis dan sampai ketiduran tuh dan tidur jam 3 subuh gue bangun tuh ada DM masuk. DM dari Dio Howie, gila nggak? Lu pasti kalau misal jam 3 subuh tiba-tiba di DM Raffi Ahmad kaget gitu? Kaget dong. Ngerasa mimpi gitu? Gemeteran. Iya, lu ngerasa mimpi gitu? Mimpi dong, beneran mimpi gitu gitu. mah. Iya, bener. Gue pun begitu, anjing centang biru nih nge-DM gue bener. Gue mandi tuh mandi, dingin kerasa nih, gue gini-gini. Sakit Gak mimpi nih gitu. Wah, gak mimpi nih, bohong nih. Gue paksa tidur lagi tuh, gak tidur-tidur gue kepikiran. Dia nge-DM gue, brother katanya, minta nomor WhatsApp, intinya gitu aja. Gue mikir, gak mungkin ngajak manggung, gue skillnya kayak gini-gini doang ya. Iya, benar. Di luar sana ibaratkan banyak yang lebih jago. Bareng pada saat itu, mimpi deh gue. Tapi gue masih tetap penasaran nih, gue balas lah kata gue. Siap om, ini nomornya. Gue mikir, pas ini pengen ke Anyar kali gitu, liburan kali, privat kali gitu ya, gaet kali. Apa aja gue mau disikat gitu. Takutnya bikin video klip di Anyar gitu. Gue mikir, bikin video klip minta tolong gue kali. Barunya dia langsung nelfon, brother, besok kosong nggak? Besok tuh hari esoknya apa hari ini, bang? Hari ini malam ini gitu. Kosong nggak bang? Bisa nggak bantuin gue buat manggung? Gila nggak bang? Gue lagi terpuruknya nih, gue lagi gue nggak cocok jadi musisi, gue nggak cocok jadi anak band. Gue main musik gini-gini doang. Udah gue mau gantung saxophone dan pengen jual. Gue pengen ngejauhin hal yang berbau musik. Taunya ya hidup memberikan kesempatan gue untuk terus belajar. Benar. Gila nggak bi? Dengan cara bermusik. Iya. Gue terus kata, gue telepon nanti siang ketemu ya di Polres gitu. Polres Pelawan di Tangerang. Gue telepon, gue masih nggak nyangka tuh lah. Paling gaya jadi kru gitu tuh. Iya, paling ngangkatin kabel. Iya. Gua latihan tuh gue main nih bang. Lu main bro. Wah bang, bohong ini mah. Lagu apa sih itu? Ada aku di sini. Ada aku di sini. Ada aku di sini. Cepu. Iya, cepu. Keras batu. Ya, keras batu. Juga, masa iya sih dulu gue nonton dia loh, Bi. Ini gue malam ini gitu.
Gue sepanggung udah anjir. Gila gue ngegedernya gimana, gue senengnya luar biasa lagi. Luar biasa sih itu. Terus manggung ke mana luar kotanya tuh? Gue pernah di Jakarta gue 3 kali, di Bandung sekali, Bandung, Cirebon pernah gue di hebat sih cuy. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Itu gue nggak disangka-sangka juga Bi, karena gue termasuknya additional player Bi ya. Additional player tuh player yang harus siap walaupun di kontak dadakan. Iya benar. Makanya gue kontak dadakan, bro besok bisa bantu gue nggak di Cirebon? Yakin lu bang? Yakin. Gue apapun itu gue selalu ngabarin orang tua Bi. Gue selalu libatin orang tua, mau manggung sama Diskri, Akuska, mau sama Diho, gue selalu nelfon orang tua. Selalu ngabarin gue Bi. Asik. Ma, ibu mau manggung sini. Ya emak gue mana ngerti kan Diho siapa? Emak nggak tahu. Iya. Orang tua selalu berpesan ya, ibaratkan ya udah, yang penting sholat, ibaratkan ya pastilah orang tua kita semua ya Bi ya, pengen anaknya selalu di jalan yang benar gitu. Yang benar. Yang kedua harus jadi itu, tumbuh jadi sebuah alasan lo selain bahagia. Jangan buat kecewa. Yang terakhir kuliah jangan sampai telat. Gila nggak sih Bi, gue waktu lagi sibuk-sibuknya tur, gue tetap nyelesain kuliah. Dan gue dari Cirebon atau dari Cirebon, ini besok bolak-balik. Gue besoknya gue bimbingan harus ketemu dosen tuh, pagi. Gue harus balik Bi. Anjir. Balik pada malam itu juga. Padahal gue udah disiapin hotel gitu. Bro, lo nggak nginep? Kagak bang, gue besok bimbingan. Bimbingan bisa nanti lagi. Tapi bener Bi, skripsi itu bener-bener kita dimana ada di titik dikasih cobaan oleh yang mau kuasa, kita di titik terendahnya. Dikasih kesibukan yang luar biasa, itu gimana cara kita buat membalancekan waktu gitu. Benar sih. Gue bayangin aja gue lagi skripsi Bi, gue masih sibuk di wedding pada kala itu. Gue tur sana sini, gila nggak lu badan dibagi 9 loh kayak Naruto mah. Udah tur sana sini, anak band, uang, terus sekarang sibuk kerja nih. Apa kurangnya dari musik? Balik lagi, Bu, musik nggak apa-apa, musik nggak pernah ngasih gue kurang Bi. Tapi musik yang ngenalin gue harus jalan ke sana, harus jalan ke pabrik. Jadi makanya gue sempat waktu kerja di pabrik, apa gue berhenti ya di musik? Tapi gue pikir-pikir musik nih yang ngebawa gue masuk pabrik. Karena gue ke sekolah lagi tuh dari uang musik Bi. Anjir. Makanya masa iya sih orang yang modalin lo mau ninggalin, bener nggak? Iya sih. Nah itu sayang banget gitu kalau nggak dilanjutin gitu kan. Cuma orang pada bilang, apa sih lu tinggal fokus kerja? Musik nih yang modalin gue sekolah loh gitu tuh, yang kenalin gue ke pabrik. Bener sih. Makanya musik tuh berarti luar biasa lebih. Berarti lu nggak kekurangan dong dalam job terus. Manusia itu balik lagi Bi kan, predator terbuas Bi, nggak akan merasa cukup. Iya sih. Nggak juga kurang ya, Kita harus ada rasa cukup dalam diri. Bersyukur. Mungkin gue pengen cita-cita orang tua gue terkabul. Orang tua gue pengen cita-citanya dulu di daerah kita Bi, terutama pabrik banyak loh. Masa anaknya nggak kepake nih gitu. Pengen, makanya sekolahin gue tinggi-tinggi. Lu gila aja, gue seni musik, masuk kuliah teknik industri lo. Gila lu meletiknya tuh. Meledak sini nih. Aduh, emak, sini bahan kimia ini emak katanya. Gue tapi bersyukurnya Bi, di dalam kelas pun bertemu kelas teman-teman yang care gitu. Ketika gue tur apapun itu, tugas masih jalan. Tapi gue tetap ngasih uang lah gitu, barternya gitu tuh. Bro, tugas lu gue kerjain ya. Gue alhamdulillah ketemu temen namanya kawan SST itu luar biasa kompaknya Bi. Ketika gue nggak masuk kuliah, gue tetap absen loh. Gimana nggak aman gue maksudnya? Balik lagi, ketika lu nurutin apa kata orang tua lo, walaupun itu nggak sejalan dengan diri lo, salahnya aja pasti dikasih yang terbaik Bi. Bener sih. Gak? Apalagi yang baiknya gitu kan. Lu pernah kan masukin orang tua lu tuh di YouTube Bi, seneng gua. Anjir. Lu ibaratkan salah satu yang mengabdi kepada orang tua Bi, bener nggak? Iyalah Bi, salah satu pemuda yang beruntung Bi. Banyak yang di luar sana menentankan orang tuanya Bi, bener nggak? Ya nggak, kita buktinya masih dikasih rezeki kok, bener nggak? Bener. Masih bisa senang ya karena diri kitanya Bi yang masih memuliakan orang tua. Keren kita semua lah keren. Lu keren sih kalau menurut gua. Nggak asal gua kan nyari narasumber gitu kan, nggak sesotoyan gua. Padahal gua siapa sih ya, Bi. Siapa sih ini Iwa kan.
Wah, selama lo ini kan ikut band Raskin, apa tadi? Diskri, aku Seka, ya kan? Dio How. Terus harapan mimpi lo apa ke depannya tuh? Gua harapan mimpi gua ke depannya band apapun itu yang bisa ngebawa gua tur, gua berangkat. Gua salah satunya pengen tur seluruh Indonesia, Bi. Bahkan kalau diberi kesempatan, gue internasional berangkat, Wi. Anjir, amin, Ya. amin. Semoga tahun ini kan, kan mimpi namanya juga, mimpi bebas, bebas. Berhak bermimpi, yang salah itu nggak punya mimpi, bener nggak, Bi? Bener. Nah, kita harus punya harapan yang tinggi, Bi. Bener. Ya, walaupun, kata gue, mungkin gitu, cuma ya kita pasrahkan semua jalannya yang mau kuasai. Kita hanya berusaha, apapun mimpi kita, dengan usaha kita yang sekarang ini banyak keterbatasannya. Kenapa enggak, Bi? Gue juga di Dihau masih mimpi, anjir. Gue dari daerah terpencil, Bi, dari daerah Anyer loh. Anyer gitu Bayangin, ya. di Jakarta, Tangerang banyak saxophone yang bagus dari gue skillnya, Bi. Iya bener. Itu udah tangan Tuhan, men. Good hand yang kerja itu mah. Iya bener. Lu kayaknya rajin sholatnya ya. Kagak. Gue juga sholat masih gak rajin. Gue malah hambanya yang gak tau berterima kasih. Sholat jarang tuh, tapi doa terus. Lu minta terus ya gimana ya? Oh, gak apa-apa, manusiawi, namanya juga manusiawi gitu kan. Tapi berdoa walaupun kita jarang sholat ya bagusnya sih sholat Tapi terus. kan lu kan udah tercapai itu tur bareng dia. Tapi ini itu masih tur dalam kota, Wi. dalam Seru sih, daerah Bi. ini. Dalam kota ya, masih Pengalaman jauh. gimana sih kalau sama yang udah punya nama artis papan kan? Semuanya enak, Wi. Band-band gua alhamdulillah enak semua. Walaupun ibaratkan diskri, itu kalau manggung di mana aja, alhamdulillah, Bi. Disambut baik, dijamu baik. Asik. Itu keren gara-gara siapa ya? Om Iip. Lagi. Iya, beneran. Om Iip itu yang ibaratkan yang selalu berbaur setelah acara gitu sama IO-nya, sama teman-teman yang nonton. Dia selalu berterima kasih. Makanya wajar ketemu diskri yang terkenal Om Iip. Karena Gue iri karena dia bisa menempatkan dia seorang guru lebih. guru. Iya. Sisi lain dia guru LSP dia. Gila, kesabarannya udah teruji kan dia. Iya, sabar banget berarti ya dia itu. Termasuk sabar ngadepin gua, ngadepin anak-anak diskri gitu. Oh, iya sih. Karena Om Iip udah paling mantap lah kata gua. Aku suka pun sama, tiga manggung tuh ya enak. Semua band punya enak semua lebih menurut gua. Gak ada yang gak enak. Fisik kayaknya tadi itu. Sorry, tadi iklan sebentar dan kita udah sampai. Sponsornya kan, iklan dulu tadi. Ini minum ini katanya kan. Jangan. Sensor. Kemarin Mas sering sih ada ini masukin sih sedikit katanya enggak lah. Siap boleh lah. Enggak ngerokok, Wak. Merokok. Nyantai. Serius sih, biar relax kita. Biar santai. Ngepep dia. Kita udah obrolan sampai mana tadi ya? Yang paling enak. Paling enak apa? Semua band enak, Bi. Semua band enak. Oh, alhamdulillah dikasih band yang dimanapun kita berada kita dihargain. Keren nggak, Bi? Keren sih. Itu kan ada kan band yang emang datang ke tempat ini timbugin. Gua alhamdulillah dikasih band yang emang setiap daerah itu mereka welcome gitu. Mereka dikenal baik gitu, Bi. Tapi gua heran sama lu nih. Asik. Heran banget sih bisa tahap proses dari bawah ke atas gitu kan sampai sekarang udah ya siapa sih yang nggak tahu Iwa dan cewek juga. Gianyar nggak ada yang tahu. Cewek siapa sih yang nggak tahu Iwa kan di post di IG kan Iwa ada Iwa lagi. Ya lo followernya gua doang. Aduh, Iwa lagi. Wah, ada nggak sih di perjalanan Iwa itu ada hal yang sangat mendalami, sedih banget gitu, perih gitu. Kayak gua ini nggak dihargain nih gitu. Pernah, Bi, gua dulu sama band gua sendiri, Bi. Pertama kali megang saxophone tuh, gua dibilang gini. Tahan, suara lu kayak suara soang. Kok soang sih? Saking jeleknya gitu. Jadi didengarnya kayak lato-lato lah, pusing. Anjay, tok. Prat. Ya gimana, kita kan tahap belajar, Bi. Tahap belajar. Sebenarnya
gue juga sih salah, gue yang maksain pengen bisa, cuma kan harusnya teman-teman ngedukung dong. Bener. Ya makanya kata gue, udah gue tetap pede gitu Bi. Dengan jalan gue percaya gue nanti bisa nih, walaupun toh dulu lo juga kan pasti waktu mural diajarinnya parah kan Bi. Gua lebih keras sih, lebih diomelin gitu tuh. Ih, kayak gambar satu warna gitu, kayak anak TK, anak TK juga bisa kali kayak gitu doang gitu kan. Tapi kan hasilnya kan ya, sekarang ada gitu. Walaupun bakat saya terpendam. Lu keren Bi, lu udah buka sablon, punya brand sendiri. Masih proses Iwa. Nah, itu juga kan proses kan Bi. Iya dong, kayak Iwa proses nih. Berproses terus Bi, hidup kita tuh sampai meninggal berproses terus Bi. Makanya gue gila ngasih band sendiri aja nggak support. Kalau dalam hati, kalau gue mentalnya mental tempe, wah gue udah pasti cabut dong, pasti udah ngambek gitu pasti ya. ngambek Udah frustasi juga sih. Gue selalu punya semangat tinggi loh dalam bermusik. Apa itu? Semangat tinggi, ibarat kan gue nggak pernah nyerah nih, walaupun gue diledekin. Berarti lo tipe-tipe orang yang nggak mau menyerah. Jadi dari hal itu harus mencoba terus. Gue sampai bisa Bi. Tapi itu dalam bidang musik Bi ya. Kalau untuk mengejar cinta, wah gue nggak mau. Anjay. Gak mau gue ngejar-ngejar cewek. Ibarat gue suka nih sama cewek nih. Tapi si cewek tuh jual mahal, bodoh amat. Gue tinggal Bi. Cowok tuh hakikatnya milih ya nggak cuy. Milih yang mana yang menentukan Anda semuanya. Nah itulah makanya, wah gue sorry kalau masalah cinta, gue kalau udah dicuekin udah gue tinggal. Bodoh amat gitu. Tapi kalau udah di musik Bi, gue walaupun nggak bisa, gue gimana caranya nih, gue harus bisa gitu. Gue otodidak Bi, gila nggak lo? Gue ngeliat di YouTube. Sering gitu ya. Sering makanya salah nggak sih? Salah kan anak-anak zaman sekarang yang sarana prasarana belajar udah didukung penuh kan Bi? Penuh sekarang. Sekarang tempat kursus musik banyak. Les musik banyak. Musik di online pun banyak. Ya kalau emang nggak punya duit. Ya makanya gue heran anak-anak sekarang nggak punya keahlian gitu Bi. Iya, benar. Zaman kita dulu anjir mau belajar ngelukis gitu harus nyamperin dulu kan. Iya, jemput bola dulu cuy gitu. Sekarang kan. tinggal kitanya mau gimana ya nggak sih. Jadi nggak pada memanfaatkan peluang itu yang lebih. Yoi. Jadi buat anak-anak yang masih muda nih yang di sana, kalau kalian punya hobi bakat ya kejar aja dulu hobi kalian. Yang pertama jenis setengah-setengah ya Bi, yang pertama ya. Lalu juga waktu dilukis nggak setengah-setengah kan, lu totalitas bahkan sampai sekarang di musik di mural gitu, di seni lu bisa menghasilkan uang. Karena totalitas lu dulu, bener nggak? Dengan didikan keras lu dulu sama kakak-kakak senior lu, bener nggak? Enggak. Bisa aja sih. Gua pun sama ibaratnya dulu di Serang, alhamdulillah musisinya ngerangkul semua Bi. Gua dulu pertama kali masuk wedding masih di dunia perweddingan. Enggak. Itu wedding juga lo, kerja juga di wedding. Iya, gua di wedding. Bagian apa itu? Saxophone Bi, gua ngiring pengantin biasa. Anjay. Gue dulu nggak bisa apa-apa Bi. Alhamdulillahnya gue dididik sama orang-orang yang baik, yang peduli walaupun dengan didikan keras Bi. Berarti udah Iya. dilindungi sama orang-orang yang didikan keras, terus diajarin yang positif juga. Yang buat gue tumbuh jadi sekarang gitu. Tapi ya balik lagi, kalau gue mental tempe kan pasti wah gila, gue mau dipantek pakai stick Bi, bayangin aja loh. Lagi main gue nggak bisa nih melodi ini. Oh mau lu gimana sih lu ngulik makanya. Terus berarti wedding juga nih. Gue wedding. Udah kemana aja? Sering kemana-mana? Mana-mana Bi wedding. Anjay, udah banyak duitnya lo ini. Tenaga kerja wedding kan, gue TKW kan. Oh TKW, ada singkatannya itu kan? Anjir. Sama PNS kan. Apa ya? Apa itu? Pemusik nangguan sangu. Anjay, berkat cuy. Nih makan kan? Makan kan di kawinan. Lu juga freelance fotografer kan? Lu juga sama. Enggak, gua hanya iseng-iseng aja gitu tuh. Lu dapat duit. Enggak juga sih gua. Berlebihan Iwa ini berlebihan banget. Kita sama-sama bekerja di dunia entertain karena gue dari dulu dari kecil sih seneng banget gitu dengan kayaknya
Gue inspirasi Asik ya? pengen jadi artis banyak duitnya gitu kan. Padahal gue Iya. susah itu Walaupun susah. kita dari daerah terpencil kan, kita harus punya mimpi yang besar. Iya, benar juga buat Semua lah motivasi buat anak-anak muda sekarang, daripada lu tawuran anjir ngapain? Bawa parang, Iya. bukan laki menurut gua. Lu kalau laki 1 lawan 1 gitu tuh. 1 lawan 1. Nah, sekarang bobo parang terus plat nomor nggak ditutupin. Besoknya ketangkep. Tangkep polisi, cuy. Jangan gitu. Makanya udah sih ibaratnya kenapa nggak dilakukan dengan hal positif, perkumpulan mereka bisa jadi mural gitu ya. Kalau dia Ataupun hobi agama. musik Nah, gitu ataupun kan. musik. Tapi sekarang anak-anak di Anyar di Iya. lingkungan kita kayaknya jarang nih gitu. Nasibnya generasi sekarang. Generasi sekarang Ya, itu karena- kayaknya sulit Ya, nyari yang pencinta musik-musik kayak dulu gitu tuh. Karena Apalagi pada zaman bocil kematian kita, pada zaman masih Anjay. umbelan gitu ya kan. Umbelan, masih iya. banyak gigs di lapangan Anjir, lu tahu sendiri kan. Masih Lapangan. Bagindas, Givilia, terus banyak festival band. Anjing. Gimana kita nggak tumbuh dengan bakat seni yang hebat kan. Dulu dia acara keren-keren sih. Gue dulu ngeliat di mana ya gitu, pengen jadi MC deh gue kapan deh gitu kan. Keren kan? Iya keren sih. Bebas kita punya cita-cita. Walaupun gue bukan musisi, gue jadi MC-nya deh gitu kan. Iya kan, pernah gue Bebas juga kok, kayak entertain gitu. juga. Kita Entertain. entertain bebas bi. Mm-mm. Makanya kata gue, didikan anak-anak bocil kematian sekarang nggak ada bi. Mereka mau nonton gigs di mana? Apalagi waktu covid kita bener-bener parah kan. Iya sih. Lo waktu di Firja ini Gue nggak ikut andil. nggak ikut andil, Hmm. nggak pentas juga, Nggak. Itu gue skip lah. skip. Heeh. Kenapa tuh? Ya udah gue karena banyak kesibukan di Serang kan. Oh jadi jarang ikut sih. di Anyer. Kan Sekarang lo udah di Akuska punya lagu, udah berapa lagu? target sih tahun ini beres album ya sama. Anjing. Iya. Sealbum biasanya 8 lagu, 8 sampai 10. 10. Gue pengen punya kenang-kenangan buat masa tuh bahkan kita udah nggak ada masih ada gitu, bener gitu bi. Iya, gue pengen kayak gitu. Iya, makanya gue bikin konten seperti itu. Karena Masa bodoh orang nggak suka, nggak nonton ya. Suatu saat lo bakal bertanya-tanya, Abi siapa? Iwa itu siapa gitu kan? Pasti itu bakal Nggak semua bi. Belum tentu semua orang suka sama kita, bener nggak? benar. Yang penting kita sekarang berkarya selagi muda, bener nggak? Masalah rezeki nanti yang kuasa yang ngatur, Allah bener. yang ngatur, bener sih. Di zaman sekarang kita ya udah gitu. Apa yang kita bisa berbuat dari daerah kita sendiri? Terus menurut Iwa nih, harapan buat musisi Anyer gimana tuh? Dulu kayaknya kompak banget gitu kan, Iya. kayak ya banyak lah komunitas yang ada di Anyer gitu kan. Buat musisi Anyer ya, menurut gue yang pertama jangan patah semangat gitu. Teman-teman walaupun dari daerah terpencil lagi, kita termasuk ke pelosok lah Anyer. Pelosok banget. Iya, Pelosok. jangan walaupun terpencil jangan punya mimpi yang kecil juga. Kita harus punya mimpi yang besar gitu. Harus lebih besar. Harus lebih besar. Kenapa tidak gitu? Gue pun dari daerah Anyer nih bisa main bareng Dioho, bisa bareng sama Diskri. Bisa Akuska. Bagaimanapun juga gue selalu mengedepankan itu. Yang pertama sih, yang paling utama kita harus melihatkan orang tua kita sendiri. Yang pertama ibu lah. Ibu. Gue setiap manggung apapun itu gue nelpon orang tua gitu. Anjay sih. Salut sih sama lo gitu. Walaupun gue notabene yang kan nurut-nurut amat gitu, cuma gue masalah doa gue selalu minta ke orang tua. Doa yang paling mujarab bi ibu Orang tua. gue selalu minta restu beliau. Emang di sini emang walaupun mah gue nggak tahu dia siapa, Diskri siapa, terus ke siapa ya. Anjay. Dia pasti ya udah hati-hati aja gitu. Ya pasti kan sama orang tua kan, mana itu kan jangan lupa sholat ya. Pengen anaknya dalam lindungannya, dalam jalan yang benar. Walaupun guanya assalamualaikum. Waalaikumsalam dan tetap Beda gitu. beda harus. Gua orang tua selalu pesan gitu. Selalu ingat pesan beliau. Apa itu pesan Ibu Iwa? Tumbuhlah untuk jadi sebuah alasan manusia lain bahagia. Anjay, tumbuhlah. Untuk menjadi suatu alasan manusia lain bahagia. Ketika kita Intinya bahagia ya. intinya kita udah membahagiakan orang lain di berbagai daerah, rezeki ngikut bi. Bener nggak?
Bener, ngikut. Kita punya kenalan di Pandeglang. Mm-mm. Misalnya di mana di Menes kita punya kenalan di Jakarta kan kita kemana-mana nggak takut Bi. Iya, bener. Kita punya uang tapi kalau kita nggak punya kenalan mau ngapain Bi? Iya sih, bener juga sih. Makanya kita harus balance, kita harus punya uang dan punya teman. Karena teman bisa dibayar, gitu gak sih? Enggak. Tapi kan teman sejati kan. Enggak. Punya duit, tetap ini respect sama kita gitu tuh. Ngopi bareng, nongkrong bareng, hahai bareng kan. Pokoknya tetap pesannya jangan pernah merasa kecil. Walaupun kita di daerah terpencil, ya, kita harus punya mimpi yang besar. Harapannya itu buat pemuda-pemuda generasinya selanjutnya lebih. Walaupun kita juga masih muda kan, paling beberapa ini lagi lah masa kita gitu tuh. Iya, Yang benar. penting kita punya support ya generasi bawah kita nih. Yang penting bergerak positif. Gue Wermawan pasti support banget. Apalagi biasa lu pasti support banget kan. Maksudnya generasi pemudanya kayak ke depan. Gua support banget sih sama yang ada di Anyar gitu. Iwa, kayak Hari, Raskin gitu, di Belong, pengen kayak atletik gitu. Semuanya lah. Semuanya sebenarnya pengen gitu, guanya pengen, cuman kayaknya guanya kayak miskomunikasi aja gitu tuh. Kenapa nggak mau ikut isi konten, padahal kan buat kenangan lo, biar tahu anak-anak muda Anyer gitu kan. Soalnya kan balik lagi kata lo, di generasi pemuda di Anyer kan jarang yang menekuni bakatnya sendiri gitu kan. Ujung-ujungnya apa meroyak. Iya, itu Kenapa enggak ya Bi ya kita berkembang di bidang seni atau entertainment gitu. benar. Karena mereka ya nggak punya satu orang yang mereka percaya nih. Wah, di entertainment bisa nih dia gitu. Iya, sebenarnya itu. Terus gua juga kan pengen tuh yang punya bakat-bakat podcast bareng gua gitu. Pengen nih ya kita bahas. Gua juga nggak mau asal gitu tuh nyari narasumber gitu. Yang asik lebih ya. Yang asik, terus yang udah prestasi juga, yang udah Gue prestasi biasa aja lo ajak. kan Iwa udah prestasi, udah di mana-mana, Wak, lu, Wak. Maksudnya gendong di mana-mana. Enggak, maksudnya lah lu orang yang tepat yang gua ajak gitu biar yang penonton di sana walaupun nggak ada yang menonton kan suatu saat dia ngepoin gitu tuh. Jejak Iwa gimana sih di musik gitu, kok sebisa ini ya dia terkenal, atau ya mungkin di daerah Anyer belum tahu nama Iwa siapa gitu, di sana kan udah pada tahu Iwa gitu kan gitu. Nah, Wak, harapan lo buat diri lo sendiri dan buat teman-teman nih, pesan-pesan, takut ada ya motivasi lah buat brother teman sankuy ini di sana gitu. Motivasinya percaya Bi semuanya. Semuanya lah, nggak cowok. Kerja mah apa aja yang penting capek. Bener nggak Bi? Yang penting halal ya Bi. Ya maksudnya capek yang halal. Apa tadi? Kerja mah apa aja yang penting capek. Iya. Kok harus gitu tuh? Karena pada hakikatnya lelaki tuh bekerja Bi, bener nggak? Yoi. Kita jangan pilih-pilih pekerjaan. Kita yang penting kerja, bisa ngerokok, bisa makan, bisa ketawa, bener. Bisa bertanggung jawab juga. Nah! Anjay, gokil sih. Kerja mah apa aja yang penting capek. Asik. Itu Gua catet itu ya, catet slogan Iwa itu. Pokoknya Bi, kerja apa aja yang penting capek. Teman-teman kerja apa aja yang penting capek. Itu loh Bi. Nggak ada mau kolaban sama Rumput Hijau. Nah, next time gue pengen yang ada di daerah gue sendiri. Iya, Gue pengen majuin yang di daerah gue. Gue buktiin ke teman-teman di luar kota sana, Anyer tuh keren. Gue pengen itu nanti. Gue pengen sih itu sih. Tenang Bi. Nanti kita collab bareng lah. Kolaborasi. Anyer keren kali ya. Teman-teman semua yang keren-keren kita undang. Ih, gokil itu. Asik tuh kayaknya. Next lah. Soalnya gue kemarin udah ada bocoran dari Surya Nation kayak gitu tuh. Ada nggak komunikasi di Anyer gitu, musik atau apa gitu? Ada gitu, ada. Mau bikin acara pun ada gitu tuh. Next lah. Next time ya kan. Kita harus banyak bikin gigs. Jangan mau kalah sama kota-kota sebelah lah. Asik, iya. Gue pengen itu lah nanti. Semoga tercapai. Amin. Gue nggak pengen Anyer
punya generasi yang arogan lah. Lo pengen punya generasi anyar tuh, kita anak pantai loh, nyantai loh. Nyantai. Anak senja loh. Senja sejatinya orang anyar. Senjanya anak anyar. Gue pengen ya kita punya karya yang bagus-bagus loh untuk anyar. Gue pengen itu. Gue pengen anyar maju. Anyar maju. Iya. Maju ke depan Pulau Sanyang. Aduh, apalagi ya, gue bingung tadi video ke cut jadi banyak yang hal yang gue dapat dari perjalanan si Iwa ini. Gue ngambil positifnya aja, ternyata masih ada ya pemuda sehebat Iwa, umur 25 udah nekunin karir di dunia permusikan gitu. Dia juga jago dalam musik keyboard. Kalau nggak jago ngapain dicabut kan sama band-band. Karena beruntung, Bi. Karena dalam bermusik jago tuh nomor sekian. Yang pertama beruntung, Bi. Yang kata gue balik lagi, di Loho balik lagi, Jakarta, Tangerang masih banyak. Kenapa ngambil daerah Anyer? Kan mungkin dia ngeliat video video Iwa yang di mana terus sering Iwa manggung. Mungkin kan balik ada lagi, Bi. Balik? Tetap beruntung, Bi. Gak semua orang jago punya keberuntungan. Balik lagi, dari sekian YouTuber di Anyer, lo yang beruntung kan. Lo yang udah dimonetasi, yo ngaku aja, Bi, ya kan? Enggak sih, banyak sih, banyak. Enggak, kayak Cilegon sekarang banyak kan. Tapi yang di Anyer kenapa lo doang? Apanya? Yang dapat udah punya penghasilan lo. Ih, semua juga banyak. Tapi kan lo kan yang pertama. Iya, Ya, maksudnya makanya kenapa beruntung kan lo? enggak beruntung juga sih, cuman gue merasa senang aja gitu, Wak. Ada teman-teman yang mau ngikut di dunia entertain digital juga gitu tuh. Gue mikirnya kan udah lama juga itu, karena ini invest digital. Jadi ya mungkin sekarang lebih sulit lah bikin channel YouTube karena harus persyaratannya gini gitu kan. Kalau gua dulu udah enggak cuy gitu, masih gampang. Beruntungnya lu kan duluan, makanya. Karena mungkin gua lihat kan pasti dari sekian banyak YouTuber Anyer Cilegon, mungkin spek kamera ada yang lebih tinggi tapi belum dibayar, nggak kayak lo. Beruntung kan, Bi. Intinya jauh yang dibutuhkan daripada jago itu orang beruntung, Bi. Ya makanya kita tuh harus kerja keras. Yang kerja keras tuh nggak pernah lelah kan gitu, Bi. Iya sih benar. Balik lagi ke musik nih. Gua ada berapa pertanyaan, tapi ini pertanyaan cepat ini. Yo boleh, wah. Boleh ya. Jangan yang aneh-aneh, Bi. harus enggak, ini mah ada. Contoh. Contoh Raskin apa aku suka gitu. Ya. Ya, contoh kan. Berat aja. Jangan dibandingin. Berat kan, harus milih gitu tuh. Kan tadi kan udah ngobrol sama si Iwa. Ya, milih cepet nih ya. Main gitar apa mikrofon? Saksofon, Bi. Oh, saksofon. Saksofon, Bi. Asik. Kenapa? Ada ininya dah. Karena alasannya lah. Alat musik romantis, Bi. Bener. Gak semua orang bisa lagi. Iya sih. Tapi gue bukan cowok yang romantis. Cewek gue aja jarang di TV lagi nonton. Gue malah kayak cewek gue yang sekarang, gimana ya? Mau romantis kayak bingung. Malah gue nanya dulu gitu. Iya. Ulang tahun aja, nih uangnya. Gue nggak bisa nyari kado. Gue bukan tipe cowok yang romantis. bener juga. The Peaches apa The Belong? The Belong. Asik. Cemong apa bener kan? Cemong apa Raskin? Dua-duanya, Bi. Woi, kenapa Itu tuh enggak boleh gitu tuh. Itu band awal gua, Bi. Raskin band keluarga gua bisa rusuh ini. Ini persilatan ini, Bi. Diskri apa aku suka? Kalau milih pengen tepatnya gitu. Gak bisa, Bi. Dua-duanya, Bi. Dua-duanya Karena satu manajemen, Bi. Egois berarti. Rumah tuh manajemen tuh udah pengemas paling baik lah dia. Bob Marley apa Dio Howe? Bob Marley. Kenapa? Karena yang lebih idola daripada dia, gue Bob Marley, gak idola Kan terbaik. lu udah dianterin
ini manggung sama Dio. Ke Iya, cuma sana. kan balik lagi idola tuh orang yang paling kita suka di antara yang paling kita sukain kan. Mungkin di Indonesia gue milih Dio. Tapi kalau untuk gue internasional, gue milih Bom. Oke. Good. Ada pesan-pesan kah dari Iwa untuk subscriber gua nih yang di sana? Ya untuk subscriber Abi, gue masih mending buat elunya lah. Tapi buat subscriber lah gua mah. Gue pengen lu tetap berkarya, tetap ya walaupun kata lu tadi orang-orang Anyer susah buat jadi bergabung, gue titip siapa lagi yang menjembatani. Asik. Iya, menurut gue. Semoga ada yang dengar. Iya, misalnya yang menjembatani, gue pengen lu tetap walaupun lu dipandang sebelah mata tuh kayak ada minta bayaran, lu tetap harus semangat buat Asik. buat ngasih tahu bahwa di Anyer ini banyak orang-orang berpotensi ya nggak Yoi. bahkan 1 dibanding ribuan orang mungkin banyak orang Anyer yang potensi kita nggak tahu ya nggak gue titip ke lu Apa harus nih? semangat tuh. Anjay. Gue kan lu Gue butuh informasi sih dari lu sih juga, gua juga. banyak orang-orang di Anyer, banyak orang keren luar sini, ada surfing ada pentang, atlet pentang, ada atletik, apapun itu banyak kan orang Iya, yang bener. hebat-hebat gitu. Hebat. Gue titip ke lu, gimana caranya ada Boleh. di channel lu. Nanti gua undang itu Gua kasih atlet-atlet di Gimana caranya aja. intinya mah gampang mau ngundang gua mah. Iya. Datang kan gua Iya. ngundang narasumber nih. Biasanya di kafe ngasihin nih udah gitu. Iya, Tinggal udah. ngobrol aja gitu kan gitu. Gue nggak mau tahu pokoknya konten lu berisi nanti orang-orang keren Anyer, gila nggak lu? Gila sih. Gimana? Keren sih. Juga Termasuk kerjaan guru gua. lu kenapa enggak? Yang di SMK kan banyak guru lu di SMK 1 tuh. Guru gua nggak begitu Ya harus lah. menarik. Lu kan punya satu guru yang diidolakan kan, yang wah gua dulu yang suruh support gua ini nih gurunya. Semua betul juga. pahlawan dalam hidup lu lah. Ibu lu kan udah ada, bagus lu, gua seneng. Anjangnya. Iya lah, ibarat kan itu yang bener-bener pahlawan lu men. Iya sih sekarang deh. Iya. Hari Ocoy udah yang sering buat event di Anyer kan. Gua yang musisi biasa aja gitu. Udah. Semoga kedepannya musisi ternama Iwa Harus lah gitu. Ibarat kan harus. lebih terkenal, terus punya karya-karya yang diterkenal sama orang-orang. Gue pokoknya semoganya gue tadi aja. Apa Lu kenalin orang Anyer yang keren-keren di channel lo. Gue nggak mau tahu Nanti apa itu nama konsepnya biar masuk pada Ya apa ya? podcast Anyer ya. Podcast yang orang keren Anyer lu. Keren Anyer. Anyer keren boleh Anyer keren, podcast Anyer keren. Di dalamnya kan orang-orang Orang keren Anyer. Termasuk gua nggak keren juga lah. Lu masuk-masukin. Pokoknya bisa aja. orang-orang keren Anyer lah kayak yang atletik. Musisi dulu. Iya benar juga tuh. Intinya Dari- untuk yang lain kan yang penting kita harus tetap berkarya. Ya Bi ya. Yoi. Oke, itu aja yang gua rangkul. Tetap semangat Iwa, tetap berkarya, terus jalanin aja di dunia permusikan. Don't worry, be happy, Bi. Iya, asik. Sukses selalu buat Dirki Diskri, Aku Seka dan semuanya karir yang band-band Yang penting pada Iwa. sehat lebih ya. Sehat. Kalau udah sehat kita bisa ngumpul lagi, Bi. Yoi. Gua buat teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe, ya. komen juga siapa yang mau diundang. Ya bener lah. Orang-orang hebat yang ada di Daerah sekeliling wilayah Anyer Anyer. aja dulu ya, Bi ya. Anyer dulu aja. Kita harus bangga dengan lokal brandnya lah. Yoi. Karena di sana udah ada Jakarta keras. Kita kenapa ngebangun Anyer keren? Iya, Anyer keren gitu kan. Dan harapan gua satu, kompak dan saling support aja. Dan gua Abies dan di sebelah gua Pejuang tiup, Iwa Hermawan. oke, gua pamit dan bye next time video. Dah. Bye. Wih, telat.